Shalom. Hari ini saudara-saudara merasakan kebaikan Tuhan, amin. Saya percaya pagi ini kita semua siap diberkati oleh Tuhan. Mari yang siap diberkati oleh Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita memulai ibadah dan kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan yang kami terima daripada Engkau. Kalau pagi ini Tuhan kami boleh datang ke tempat-Mu dengan keadaan sehat dan baik, dengan cuaca yang baik Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu. Oleh karena itu Tuhan kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian yang kami angkat itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan pujian-pujian yang kami angkat Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami semua akan menerima berkat yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus Engkau yang bekerja seluas-luasnya di tempat ini. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Allah Roh Kudus saja yang berkuasa secara penuh di ruangan ini, di dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua siap untuk beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Bersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan korban syukur kami. Persembahkan korban syukurku yang terbaik. Katakan sekali lagi, saat kami masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukur
bawa korban syukur kami ke tempat kudus-Mu. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur kami ke hadapan Tangan. Mari kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Angkat pujian dan penyembahan, persembahkan bagi Tuhan. Kami bawa segala hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang halus dan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Sebab itu kami bawa korban syukur kami Tuhan ke hadapan-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari angkat pujian syukur-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan dan mengeluh-ngeluhkan nama Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Yang merasakan sukacita dari Tuhan, mari sama-sama lambaikan tangannya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi nama Yesus kita. Katakan haleluya. Sebab Engkau hebat Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Dialah Tuhan Allah
Dia percaya atas semua perbuatannya. Lebih lagi katakan, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. jemaat Tuhan sendiri katakan, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah. lebih keras lagi katakan, Dia percaya atas semua. haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita. berikan sorak-sorai bagi nama Yesus kita. Haleluya. Mari percaya Tuhan, kuasa-Mu di atas kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. sama-sama katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Sambil mengangkat tangan, kita mau katakan, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah habis untuk setiap kami. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau lebih lagi sama-sama katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
duduk, tengok kanan kiri, kasih salam 1000 orang minimal ya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini adalah suatu kesempatan. Mari kita mau pakai waktu yang Tuhan berikan untuk melayani Dia, untuk bermurah hati seperti Tuhan kita murah hati. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya rindukan jemaat Tuhan saja. Nyanyikan lagu ini dari awal. Jemaat Tuhan.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, Saya serahkan kepada segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami sekali lagi katakan pakailah hidup kami. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Inilah persembahan kami Tuhan. Segala pujian dan syukur kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Yang dapat kami lakukan Tuhan adalah kami memuji, kami bersyukur, dan kami menyembah Engkau Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, seumur hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap pujian yang kami angkat, itu menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan bagi setiap kami mau duduk diam, kami memberikan telinga kami dan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Mari Allah Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan pakailah hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yabes beserta dengan istri Tuhan, yang akan menyampaikan rahasia kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap perkataan yang muncul dari hamba-Mu ini adalah benar-benar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur hari ini saya ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya akan menyaksikan kasih Tuhan sebelum nanti suami saya akan menyampaikan firman Tuhan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa saya katakan bagi hidup saya. Dan saya percaya ini akan memberkati banyak orang dari tempat ini. Ya, saya mengapa harus duduk di kursi, saya tidak naik ke atas ya. Karena saya itu yang satu kakinya palsu. Ya, setahun yang lalu saya mengalami sakit. Ya, di bulan-bulan yang seperti ini saya mengalami sakit, kaki saya yang sebelah kiri itu infeksi. Gara-gara saya pakai sandal, sandalnya itu ada seperti paku kecil, saya enggak tahu.
kaki itu infeksi karena saya itu menderita diabetes. Orang diabetes itu kakinya, telapaknya biasanya jadi tidak merasakan apa-apa. Jadi kena paku pun saya tidak kerasa. Itu sudah 3 hari kalau saya tidak salah. Saya tidak tahu karena saya tidak menengok telapak kaki saya, ternyata itu sudah infeksi. Ya, akhirnya saya dirawat dan mungkin salah perawatan karena tidak saya bawa ke dokter ya dengan perawat biasa. Kemudian akhirnya saya harus ke dokter dan dilihat oleh dokter infeksinya itu sudah naik ke atas. Ya jadi dari tempat ini saya juga kasih himbauan buat Bapak Ibu semua yang mungkin ada diabetes. Perhatikan kaki kita karena kaki ini jauh dari jantung sehingga peredaran darah itu tidak bisa sempurna ya. Itu sangat berbahaya. Setelah itu saya di dokter di Tegal ya karena rumah saya Selawi. Saya di Tegal diperiksa dan saya mulai sedikit ada yang harus dipotong kaki saya karena sudah infeksi parah. Sampai 2 kali itu akhirnya dilihat sudah sampai agak atas. Dan dokternya ngomong seperti ini. Ibu, kalau saya dalam waktu 2 minggu ini tidak berhasil menyembuhkan kaki ibu, berarti kaki ibu harus diamputasi. Siapa yang tidak syok dengar diamputasi? Saya seorang pelayan Tuhan, saya seorang ibu gembala, saya biasa kemana-mana. Ya, saya harus mendengar kata diamputasi. Berarti orang diamputasi dalam tanda petik pikirannya langsung sudah tidak bisa jalan lagi. Itu yang ada di otak saya. Saya ketika pulang dari rumah sakit saya ngomong dengan keluarga saya semua sedih semua. Terutama anak saya yang perempuan. Dia ngomong, mama enggak bisa, enggak boleh. Dia ngomong gitu. Nanti kalau dokter ngomong lagi diamputasi tidak boleh harus dipertahankan. Itu anak perempuan saya yang ngomong seperti itu. Kalau suami saya diem aja. Kenapa dia enggak bisa ngomong sampean. Ya, dia bingung juga mungkin atau gimana saya enggak tahu. Akhirnya saya kesakitan terus, setiap hari itu infeksi itu menggerogoti sakit sekali. Sampai adik-adik saya itu datang dari Semarang. Saya aslinya orang Semarang, adik saya di Semarang semua. Dia ngomong gini, Ci, jangan ke rumah sakit di Tegal lagi. Mari tak bawa ke rumah sakit di Semarang. Dia ngomong gitu, biar penanganannya lebih bagus. Ya kemudian adik saya bilang, nanti di Telogorjo. Dia bilang gitu, ada seorang dokter yang biasa nangani operasi tapi dia spesialis di orang yang kena diabetes. Akhirnya saya pergi ke Semarang itu pas Lebaran. Jadi bulan April ya waktu itu ya pas Lebaran kalau enggak salah tanggal 7 atau tanggal berapa itu saya ke Semarang. Sebelum saya ke Semarang adik saya menghubungi perawat yang biasa nangani juga orang kena diabetes. Dia mau datang ke Selawi padahal keadaan macet ya. Jadi waktu itu kendaraan tuh cuma satu arah ya. Dia sampai ke Selawi memeriksa saya, dia bilang, "Ci, ini kayaknya penanganannya agak serius. Coba saya calling sama dokter saya." Dia kemudian hubungi dokternya video call. Dokternya melihat lewat kamera, dia bilang gini, "Sudah ini harus dibawa ke Semarang langsung karena harus ditangani." Tapi ketika saya ke Semarang, besoknya dokternya tuh harusnya cuti. Dia bilang gini, suster itu, tapi dokter besok cuti. Tapi enggak apa-apa kata dokternya harus ke Telogorjo. Ya sudah saya berangkat akhirnya pagi-pagi dan saya mendapat kamar. Kemudian dokter itu dihubungi untuk video call lagi, tapi dokternya ngomong seperti ini, satu keajaiban dari Tuhan. Dokternya ngomong, saya cutinya tak undur besok. Saya hari ini mau lihat pasiennya. Ini satu yang luar biasa yang Tuhan berikan pada saya. Juga kamar juga Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa diberikan pada saya. Waktu itu dokternya akhirnya visit. Saya dibawa ke ruangan yang khusus untuk memeriksa itu. Diperiksa sama dia dengan teliti. Ya, dengan teliti dokter itu berkata, ini ada 3 opsi dia bilang gitu. Yang pertama bisa dirawat. Dibersihin semua infeksinya tapi membutuhkan waktu 8 bulan. Dan kamu enggak bisa kemana-mana, harus di tempat tidur terus. Karena kaki yang satu enggak boleh menapak ke lantai. Karena itu akan membuat bengkak, dia bilang gitu. Opsi yang kedua, untuk percepatan harus ada seperti operasi, seperti balon katanya. Yang akan naik turun untuk membentuk jaringan-jaringan biar cepat tumbuhnya. Yang ketiga, ini yang orang lain enggak mau, dia bilang gitu. Yaitu amputasi. Karena kalau enggak ditangani segera itu kan naik sampai ke jantung, saya enggak bisa berani ngomong apa, dia bilang gitu.
Kemudian saya tanya, karena dokternya ini bisa komunikasi sekali, saya tanya, lah itu kalau saya harus sampai diamputasi dok, apa yang terjadi? Saya kan terus tidak bisa jalan. Kamu jangan ngomong seperti itu, sekarang sudah zamannya sudah beda. Sekarang ini zaman percepatan, zaman yang gampang segalanya. Dia bilang kamu bisa pakai kaki palsu. Dan orang-orang banyak yang bisnismen dan lain-lain kalau ngalami seperti kamu lebih memutuskan pakai kaki palsu. Karena apa? Setelah operasi 3 bulan kamu bisa pakai kaki palsu dan kamu bisa aktivitas lagi tanpa harus mengalami kesakitan. Waktu saya dengar itu ya mikir lagi ya Bapak Ibu semua. Saya ngomong sama suami saya sama anak saya ngomong ambil doa puasa. Mereka semua dengan pendoa di gereja ambil doa puasa. Kita minta pertolongan Tuhan biar Tuhan buat mujizat. Sering kali kan kita seperti itu, minta mujizat Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mujizatnya tidak terjadi dalam hidup saya. Kecewa enggak? Kecewa. Itu manusiawi. Saya juga kecewa. Saya ngomong kok tidak terjadi mujizat ya? Kan aku anak Tuhan, kan aku ibu gembala. Apa kata orang-orang kalau seorang ibu gembala kakinya harus diamputasi? Orang pasti menghakimi kami kan mengatakan ibu gembala kok tidak dapat mujizat Tuhan. Banyak orang yang sudah mulai ibu gembala kok harus mengalami. Itu judge buat kami. Tapi waktu itu saya berdoa lagi, saya ngomong Tuhan, aku punya kehendak, tapi aku tahu kehendakmu itu yang terbaik. Saya berdoa dan Tuhan ngomong sama saya seperti ini. Apapun yang dokter katakan, yang disolusikan dokter buat kamu, itu suaraku. Dan berkata seperti itu, suara Tuhan aku harus diamputasi. Setelah itu saya diam, saya ngomong lagi sama anak saya. Anak saya tadinya tetap ngotot, sudah mah dipertahankan aja. Saya bilang, ya dipertahankan no, tapi mama kesakitan sekali. Dan dokter juga omong, otot yang ada di ini telapak kaki ke atas itu yang di apa ini ya namanya pergelangan ini. Otot apa ya, saya lupa namanya, Achilles ya, otot Achillesnya itu sudah kena, dia bilang gitu. Kalau daging kena bisa diperbaharui, tapi kalau otot Achilles enggak bisa. Itu kalau sudah kena, sudah enggak bisa bergerak, ya enggak bergerak. Lah kamu mau gimana kalau kamu dirawat, kamu bisa berdiri tapi kamu enggak bisa jalan gimana? Kamu jalannya akan kesakitan lagi lah, kamu mau enggak seperti itu? Ya saya mikir lagi, aduh gimana ya, tiba-tiba saya mendapatkan satu WA, itu ada quotes yang berkata seperti ini. Quotes-nya itu berkata seperti ini. Iman yang benar adalah ketika kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan itu baik sekalipun sesuatu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Saya itu masuk di dalam hati saya, quotes itu jadi rema dalam hati saya. Berarti walaupun saya berdoa minta pertolongan Tuhan tapi tidak terjadi, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu tetap baik walaupun melalui apa aja. Itu saya pegang, saya ngomong kepada anak saya, pada suami saya, aku ambil keputusan, apa yang dokter katakan aku akan ambil. Karena apa? Karena itu Tuhan yang suruh. Saya tidak tahu ke depan mau jadi apa, yang penting saya tetap percaya bahwa Tuhan itu baik buat saya. Apapun yang terjadi. Akhirnya saya masuk dalam ruang operasi, saya diamputasi. Di bawah lutut tapi ya, bukan yang di atas lutut karena itu lebih susah. Di bawah lutut itu saya dioperasi, tapi yang luar biasa ini loh Tuhan. Ketika saya percayakan hidup saya sama Tuhan, saya ngomong Tuhan itu baik, ada damai sejahtera. Walaupun harus dioperasi, walaupun saya harus dalam tanda petik kehilangan kaki saya, tapi ada damai sejahtera. Saya tuh tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gimana, tidak ada perasaan yang saya itu orangnya perfeksionis. Jadi saya paling tidak suka ada sesuatu yang tidak baik dalam hidup saya. Kalau pergi pun seperti sekarang, saya pakainya sepatunya, roknya, bajunya itu sama. Saya tidak mau kelihatan jelek. Ya karena saya juga fashionable ya. Jadi itu yang ada dalam hidup saya mikir, aduh kok aku pasti elek. Karena kan kakinya tinggal satu, pasti jalannya gini-gini. Itu hilang semua dari perasaan. Yang ada dalam pikiran saya berkata, puji Tuhan semuanya selesai, sakit saya selesai, saya masih hidup. Itu yang nomor satu. Karena saya dalam hidup saya itu seperti pujian tadi, hidup ini harus jadi berkat. Saya berkata, hidup ini harus jadi berkat Tuhan. Aku percaya walaupun aku kehilangan, walaupun aku tidak sempurna, tapi aku tetap mau jadi berkat. Karena itu
yang ada dalam hidup saya. Jadi saya tuh sukacita di rumah sakit ada yang nengok saya, pikirnya mau ngibur saya, malah saya yang ngomong sesuatu. Tuhan tuh baik loh. Mereka sampai kaget loh, tante kok wajahnya enggak kayak orang sakit ya. Saya yang datang ke sini mau ngibur tante, malah saya yang dihibur tante. Saya punya masalah, tapi masalah saya tuh enggak sebanding punyanya tante loh. Luar biasa Tuhan gitu. Itu enggak 1-2 orang. Banyak orang, sampai saya harus sampai rumah pulang, itu pun banyak orang seperti itu. Saya mau datang sampai bingung, engkau ngomong apa ya sama Bu Esther? Ngomong apa ya, pasti sedih sekali. Karena mereka berkata, karena jemaat di tempat saya, ini ibu-ibu gembala juga, itu ngalami seperti Bu Esther 2 bulan pulang loh. Kenapa? Karena stres, ngurung diri di kamar, enggak punya harapan, enggak mau makan, akhirnya meninggal bukan karena sakitnya, meninggal karena stres. Itu banyak orang yang ngomong seperti itu. Tapi Ibu Esther kok beda ya? Kayaknya seger lebihan daripada pas sebelum sakit. Mereka ngomong seperti itu. Kok jadi tambah cantik? Wah, saya jadi tambah pede hati saya. Ya, hati saya itu jadi tambah besar. Ya, karena saya dikatakan Ibu Esther tambah cantik. Wah, saya jadi tambah semangat. Akhirnya saya pergi ke gereja pun saya semangat dan melakukan banyak hal sehingga orang-orang di gereja saya juga berkata, "Tante, kok bisa luar biasa ya seperti ini ya?" Saya ngomong, ini bukan saya, ini Tuhan. Kalau saya enggak bisa, saya perfeksionis. Saya enggak bisa seperti ini. Enggak ada kakinya satu, saya harus melangkah digledek sama kursi roda, itu malu saya. Aku enggak bisa seperti itu, tapi ini Tuhan. Tuhan yang buang semuanya, Tuhan ganti sukacita dalam hidup saya. Saya balik lagi sebentar ya. Saya operasinya juga enggak berhasil dengan baik. Berhasil operasinya, tapi memang tubuh saya ini setiap dioperasi, jahitan itu tidak mau nempel, selalu pecah. Selalu buka semua. Lah, itu pernah saya alami ketika saya sesar, ketika banyak hal yang saya alami, itu saya sudah pengalaman. Saya ngomong sama dokter, "Dok, percuma sepertinya dijahit." Benar, dibuka semua itu jahitan. Wah, jadi kelihatan semua, tapi ya saya jalani dengan luar biasa. Saya ngomong, "Tuhan, dulu saya operasi, Tuhan sembuhkan, aku percaya yang ini Tuhan sembuhkan." Ya, itu yang membuat saya punya semangat. Dan ternyata orang punya semangat hidup yang tinggi, itu membuat kita sukacita. Ya, kalau orang yang runtuh, yang tidak merasa punya harapan, itu akan membuat kita semakin terpuruk dan tidak bisa jadi berkat. Saya berkata hidup ini adalah kesempatan Tuhan. Kalau aku masih hidup, aku pasti akan jadi berkat. Dan Tuhan berkata pada saya, kenapa aku izinkan ini terjadi? Agar engkau bisa bersaksi kemana-mana. Kalau aku bisa melakukan sesuatu untukmu dan orang lain yang mengalami masalah, juga aku bisa lakukan sesuatu untuk mereka. Selalu ada solusi, Tuhan berkata, walaupun kau harus mengalami seperti ini, karena ini bukan kutukan, karena ini bukan sesuatu yang memalukan, karena ini berkat buat engkau. Saya terus merenung, ya Tuhan, ini berkat. Tidak semua orang mengalami seperti ini, masih bisa kemana-mana. Tidak semua orang mengalami seperti ini, masih punya semangat. Berarti ini berkat ya Tuhan, berkat daripada engkau. Kemudian saya diingatkan oleh Tuhan bahwa beberapa tahun yang lalu, tahun 2001, saya ikut sekolah TSOA, mungkin tahu semua. Di situ ada hamba Tuhan dari Irlandia, waktu itu menumpangi tangan saya berkata, kamu akan melewati masa sukar, tapi engkau akan mendapatkan big victory. Dia berkata, big victory yang besar. Tapi tidak berhenti sampai situ. Kamu akan mengalami lagi, melewati masa susah, melewati hal yang mengerikan, tapi setelah itu engkau akan mendapat great victory. Dan ketika ada great victory dalam hidupmu, akan ada banyak jiwa datang ke rumah Tuhan. Dia berkata seperti itu. Big victory, saya agak panjang dikit, tidak apa-apa ya. Sampai jam 10 malam, saudara. Ya, mumpung saya ada di sini, saya akan ceritakan bagaimana Tuhan tuh sejak kita lahir, Tuhan tuh punya rencana. Ya, saya big victory saya itu ketika saya hamil anak saya yang pertama, punya anak yang pertama perempuan, setelah itu saya keguguran sampai 4 kali. Ya, kegugurannya udah besar-besar, dan ketika keguguran, setelah guguran 4 kali, saya pergi ke seminar di Jakarta, Suset Dating. Waktu itu beliau berkata, akan ada ibu-ibu di tempat ini yang kandungannya akan dipulihkan oleh Tuhan. Suami saya gong perut saya, kemudian setelah itu 2 bulan kemudian saya hamil anak saya yang mungkin Bapak Ibu pernah tahu, si Joel namanya. Itu tingginya 190, nomor sepatunya kalau mau tahu 48. Wow, raksasa ya. Ketika lahir juga 4,8 kilo. Ya,
raksasa kecil kalau orang ngomong. Ketika dijejer-jejer sama bayi yang lain, dia sudah seperti bayi 3 bulan. Tangannya sudah kayak bakpo itu ya, kayak roti sobek. Ya pokoknya luar biasa. Kita enggak tahu itu rencana Tuhan ternyata. Tuhan sediakan dia ketika saya mengalami keguguran, itu big victory saya. Kemenangan yang besar. Enggak tahunya Tuhan siapkan dia untuk ketika saya harus mengalami great victory saya. Ketika saya mengalami keadaan yang mengerikan ini dan berkata, mengapa ini Tuhan terjadi? Saya harus diamputasi. Yang nolong saya itu anak saya yang laki-laki itu. Dia angkat junjung saya, mindah saya dari kasur ke kursi roda. Pokoknya segala macam yang butuh gendongan, butuh angkat, itu dia angkat. Karena apa? Dia giant. Coba kalau yang anak saya yang kedua ini kurus kecil, enggak mungkin bisa angkat saya. Tapi Tuhan berikan dia raksasa buat saya, sehingga saya bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Tuhan sudah punya rencana kan? Saya ngalami ini, Tuhan tuh sudah tahu. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Ketika saya ngalami yang kedua ini, saya ngomong, oh ya Tuhan, aku percaya. Ini great victory saya. Great itu lebih gede dari big. Ya sudah gede sekali. Dan aku percaya ini tahun penuaian. Di mana di GBI dikatakan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, sampaikan firman Tuhan. Sehingga orang-orang bertobat. Nah, ketika masa penuaian ini, saya justru dipakai di situ. Untuk apa? Menyaksikan. Sehingga orang yang tidak kenal Tuhan, mengenal Tuhan. Orang yang hari-hari ini terpuruk, saya tahu hari-hari ini banyak yang terpuruk. Karena ini tahun tiba-tiba. Orang yang kelihatannya jaya hari ini jatuh. Orang yang kelihatannya punya duit hari ini miskin. Harus Tuhan mendengar bahwa Yesus itu luar biasa. Ini terjadi. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Walaupun saya harus kehilangan, tapi saya akan menuai dengan sukacita. Itulah Tuhan. Jadi saya tidak perpanjang lagi ya kesaksian saya nanti sampai jam 10 malam saudara. Ya yang seperti saya ngomong karena masih banyak sebetulnya, masih panjang. Next kita bisa ngomong lagi tapi saya akan memuji Tuhan. Walaupun mungkin suara saya terbatas, walaupun suara saya mungkin tidak bagus, tapi saya ingin memuji Tuhan untuk saudara nanti lihat liriknya. Bahwa Tuhan itu Allah yang bertanggung jawab. Dan dia selalu menolong kita, walaupun kita dalam lembah sekalipun, walaupun kayaknya doa kita tidak dijawab, tapi sebenarnya Tuhan tuh jawab doa kita. Ya walaupun tidak dengan cara kita loh, dengan caranya Tuhan. Walaupun cara Tuhan tuh kelihatannya tidak enak, tapi semuanya itu mendatangkan damai sejahtera. Saya akan memujikan sebuah lagu ya, mungkin di sini tahu. Saya minta bantuan singer juga, tolong. Tuhan setia. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan Dalam rasa
Tuhan dari awal. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, amin Tuhan. Katakan, ku tetap memilih untuk percaya. Dan mengucap syukur. Ketahuilah meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku harus habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya. Dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, ya Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Sakit Engkau ada. Katakan bersama-sama, Yesus setia. Yes Lord. Amin. Berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam. Yes Lord. Engkau ada. Katakan sekali lagi, berkali-kali kau menolong. Amin Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Amin. Dalam rasa sakit, sakit Engkau ada. Yesus setia. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi katakan, berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolongku Tuhan. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Amin ya Tuhan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah yang kelam ya Tuhan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan saudara ya. Pagi hari ini sekali lagi saya bisa berterima kasih buat hambanya Bapak Ibu Immanuel. Juga buat rekan-rekan kami di sini pengurus atau diakon daripada gereja GBI AKP Pekalongan ya. Hari ini saya bisa dikasih kesempatan kembali di tengah-tengah saudara ya.
Oke saudara, kita akan dengar sebentar firman Tuhan. Judul firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya adalah bertobatlah. Ya, kita lihat dulu ayatnya saudara. Next, ya. Matius pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Di sana dikatakan apa? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Next, saudaraku. Ya, di sini kita melihat, saya tulis di presentasi saya, ada apa urusannya antara seorang yang mesti bertobat dengan kerajaan Allah. Ya, Bapak saudara, saya ini kalau mau nyampaikan firman Tuhan, saya itu belajarnya lama. Ya, bisa berhari-hari. Ya, sampai saya klik gitu saudaraku ya. Dan saya selalu berdoa, saya bilang ini, Tuhan pengennya apa? Kan saya tidak tahu juga yang dibutuhkan di tempat ini, betul kan saudaraku ya? Jadi saya berdoa. Setiap pagi sebelum saya melaksanakan aktivitas, saya selalu duduk di ruang makan saya minum kopi pahit. Setelah itu selesai, saya baca Alkitab. Dan waktu saya renungkan firman Tuhan untuk pelayanan hari ini di sini, saya baca kitab Matius ya, karena sudah rampung Wahyu, saya mulai lagi muter perjanjian baru. Ayat ini berbicara kepada saya tadi ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan betul saudaraku ya, hari Kamis saya pagi-pagi ditelepon oleh seorang ibu perempuan masih muda. Dia telepon saya, dia bilang ini, Shalom Pendeta Yabes. Shalom, ada apa ya? Dia langsung nangis saudaraku. Langsung dia bilang, Pak Yabes, adik saya meninggal. Saya kaget, yang benar Pak. Tadi habis sarapan, dia pulang. Oh ya sudah, ini rencananya gimana? Langsung dia bilang, dia harus dilarikan ke rumah sakit karena SOP rumah sakit. Dia sakit, kebetulan dia ada kayak paru-paru basah. Jadi dokter enggak mau begitu saja langsung ditaruh di rumah duka. Oh gitu, ya sudah, bawa dulu ke rumah sakit. Nanti udah kelar, kamu telepon aku akan datang ke rumah duka. Aku akan lihat jenazahnya. 3 bulan itu proses saudara kita ini sakit. Umurnya masih 37 tahun. Dia kebetulan kerjanya salon laki saudaraku ya. Saudara jangan punya pikiran salon laki. Justru laki kadang naik salon juga kadang lebih keren loh. Saudara tahu John Andre apa? Ya itu keren. Lalu siapa lagi itu banyak lah. Indonesia tuh gudangnya orang punya kreasi saudaraku. Ya, cuma yang jadi masalah kita sering kali mendengar, betul ya? Ada banyak orang, apalagi kalau laki, mohon maaf saudaraku ya, barangkali di sini ada salon laki juga. Saya tidak bermaksud menyinggung saudara. Ya sebelum lebaran, minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Jangan nanti saudara di sana menteleng lalu bilang ini, gara-gara Pak Immanuel bener Pak Yabes, orang Rene saya kira Rene jelekit gitu saudaraku. Jangan ya saudaraku ya, saya minta maaf dulu di awal. Jadi saudara ini teman-temannya ya saudaraku, seperti saudara lihatlah. Jaranglah saudaraku ya, seorang laki-laki yang bekerja di bidang bridal, salon tuh badannya keker kayak kalin. Nanti yang ke salon takut semua. Betul ya, jadi dia lembut saudaraku. Ya, dan dia punya teman-teman sehobinya, sepekerjaannya, sepabrik gitu saudaraku ya. Modelnya ya saudara tahulah yang belum bertobat, selebor-selebor gitu saudaraku ya. Selebor sepeda motor, selebor mobil, selebor truk gitu saudaraku. Jadi saya ini gembala. Gembala itu enggak bisa, Bapak saudaraku ya, seperti gembala saudara. Lalu yang kayak gini enggak boleh pergi gereja. Karena Tuhan saja rindu. Tidak ada seorang pun yang binasa. Cuma gimana kepriben katanya orang Salawi. Ya kan?
Yang kayak gini supaya bisa masuk surga. Amin. Itu PR buat gembala. Betul ya Pak? Nah, jadi saya, aduh, nanti nek di ekstremin keras, hilang malah repot saudaraku. Datang kan satu aja susah, apalagi 10. Tapi ketika nanti dia bertobat, seperti judul khotbah saya, dia akan bawa orang ke rumah Tuhan. Amin. Cuma bertobatnya modelnya sakit, saudaraku. Ya, jadi Bapak Saudara, saat dia sakit, dia tidak bisa kemana-mana. Ya, saya itu jadi gembala terus terang, Bapak Saudara. Saya termasuk gembala yang jenisnya rewel. Rewelnya apa? Jadi kalau ada orang dia pergi ibadah, di tempat saya masih pakai absen, Bapak Saudara ya. Jadi orang datang ada bagian pengabsenan supaya saya kalau pas lagi begini saya tahu nih sing ndak ketok siapa gitu loh, yang mangkir, yang izin, yang sakit. Saya ada rekam medisnya gitu Saudara ya. Jadi tiap kali dia ndak ada, saya selalu bilang, "Shalom, Bro." Ya namanya kerja di Bridal, laki ya tetap harus bro. Masa broklat kan ya ndak saudaraku. Ya tetaplah dia masih maco bukan poco saudaraku. Jadi saya bilang shalom bro. Itu kalau jawab lama sekali loh. Bisa sehari loh. Saya sampai bilang saya ngirimnya cuma 2 detik. Jawabnya ya tapi saya ndak langsung bilang wong kok jelei? Ndak saudaraku. Nanti kalau sakit hati saya salah juga betul ya. Angel loh jadi gembala betul saudaraku ya. Makanya gembala kalau masuk surga mahkotanya double ya Pak. Betul lah saudaraku ya kan ususnya harus panjang, harus sering makan usus babi terutama saudaraku lah gitu ya. Dia lama lalu bilang shalom Pak ya bes. Maaf ya tiap kali di WA jawabnya maaf dulu tapi saya selalu maafin amin. Lalu saya bilang kok enggak kelihatan di gereja kenapa ya? Gini Pak, mendadak ada job. Ya pernah juga saya WA, dia telepon. Ini saya sedikit ini ya, Pak ya bes, shalom. Ya saudara kan gitu ya. Saya aja lagi OTW gitu. Oh ya wes, jangan lupa ya. Jangan pernah lupa dengan Yesus kita. Amin. Begitu kemarin dia KO. Ini saudaraku. Saya ini dulunya pendekar ya kan. Sebelum jadi pendeta. Jadi dalam hati saya dari rumah saya sudah juwet. Juwet tahu saudaraku ya. Gemes gitu loh. Saya bilang ini, kapan lagi? Kesempatan itu belum tentu datang berkali-kali. Jadi dalam hati saya bilang, nanti nih mumpung sudah tidak berdaya, tidak bisa pergi kemana-mana. Ini saatnya saya keluarin kartu as. Perkataannya biasa tapi nuncep. Ya kan? Saya doa, saya puasa, saya bawa dia dalam Tuhan. 3 bulan terakhir. Dia tidak bisa kemana-mana. Semua terjadi begitu cepat. Ya, makanya di presentasi saya tulis next. Ya. Kesempatan Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami berapa? 70 tahun. Kue nek tekan. Lek ora ya game over tuh 37. Makanya jangan menunggu tua lalu sudah pikir nanti aku saya meninggal 7. Belum tentu loh. Ini 37 aja. Belum 73 udah game over ya. Tapi kalau dikasih bonus dikatakan bisa sampai berapa? 80. Tapi Alkitab bilang ada bonusnya juga loh. Apa? Nah, kesengsaraan. Ya, keluarganya juga ikut sengsara. Habis makan ditanyai, papi udah makan? Durungi. Lah mau apa? Berarti. Ya, saudaraku, betul ya. Nah itu, kalau sampai 80. Ya, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya apa? Buru-buru. Gugup. Ya saudaraku, cepat. Dan melayang lenyap. Jadi pujian tadi yang disampaikan lewat si Christian hidup ini adalah kesempatan. Selagi ada kesempatan tandanya Tuhan masih berharap kepada sejarah. Kapan kowe iku tobat? Kita ini sering kali tidak seneng tobat, senenge tomat.
Pagi tobat, siang setitik kumat. Hari Senin sampai Sabtu, kumat. Minggu langsung, Tuhan, tolonglah ampuni, forgiveness. Itu kita sedegu. Ya, makanya waktu saya ketemu dengan dia di rumahnya, saya datangi ya. Saya tetap ngomongnya lembut, tapi nanclep saudaraku. Dan dia mungkin berasa, dia mungkin lapor sama Cici mungkin loh ya. Dia bilang gini, Ci, Umi habis datang layani perjamuan kudus di rumah, terima kasih. Tapi omongannya kali ini seperti busur yang melepaskan panah. Jadi saya bilang apa? Bro, aku dengar kau mulai putus asa ya. Karena cicinya WA saya, Pak Yabes, dia sudah mulai putus asa. Ternyata apa? Orang yang biasa hidupnya jadi pengacara tahu? Pengangguran tanpa acara, gelang-gelang pergi terus gitu ya. Tahu-tahu suruh stay lalu ndak bisa apa-apa. Itu bisa boring loh. Jadi dia berpikir, udahlah ini aku sekarang sudah turun mesin, ndak tune up ya. Turun mesin, udah rusak parah, ganti onderdil tapi ndak jadi. Udahlah jadi rongsokan aja gitu saudaraku. Ya, jadi dia sempat berkata kepada cicinya, Ci, aku kelihatannya sudah pengen mati aja. Kenapa? Itu dalam 1 tahun 2 bulan itu berurutan di rumah. Mamanya habis berjemur, masuk kamar, minta didoain saya, game. 3 bulan papanya lagi ibadah, duduk, meninggal juga. Nah ini 1 tahun 2 bulan persis, anaknya lagi nyusul. Ya, jadi waktu saya datang ke temannya dia, saya bilang gini, udahlah, mati itu tidak perlu diminta, yang ngerti katakan amin. Sebab kalau kontraknya udah habis, saudara tidak mungkin koma lagi. Langsung apa? Titik. Dah. Selesai. Tuhan sudah kasih kesempatan berkali-kali tapi tidak mau dengar. Udah salahmu dewi. Lalu saya bilang apa? Ini waktunya kamu. Ya. Apakah kamu masih tetap dengan hiruk pikuk dunia glamor, salon dan sebagai teman-temanmu yang selebor-selebor itu? Atau kamu hari ini memutuskan, hari ini aku mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya saudara, saya layani perjamuan kudus, dia melelehkan air mata. Bulan kedua saya datang lagi perjamuan kudus dengan dia. Lah saya pikir saudaraku ya, dari drop, jelek, komplikasi. Kan orang tuh kalau sakitnya banyak sekali tuh, maaf ya saudaraku, wajah itu jadi suram. Orang Jawa bilang peteng. Ya, jadi waduh karena dia mungkin pikiran, apalagi mohon maaf yang hobinya kuliner. Siapa yang hobinya kuliner? Begitu sakit dokter bilang ada 30 makanan yang kamu tidak boleh makan. Gorengan, jeroan, koyor, ba1, ba2, ba3, penutup. Itu sudah gue ya. Stres pasti di rumah, betul ya? Larangannya banyak sekali. Ya, jadi dia berpikir, aduhlah sudahlah. Jadi saya bilang, sudahlah, mati tidak usah diminta ya. Tapi saya lihat hari itu bulan kedua setelah dia mulai respon lah ini loh. Bertobat itu artinya ketika saudara sedang berjalan ke lembah kekelaman, lalu Tuhan utus hambanya, Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, Tuhan berbicara lewat YouTube yang saudara lihat, reel dan sebagainya, TikTok ataupun sekarang hamba Tuhan itu banyak yang media sosialnya luar biasa, betul ya? Lalu saudara merasa diberkati, itulah saat saudara bertobat, saudara dengar suara Tuhan yang dahsyat, lalu saudara berbalik menuju jalan yang Tuhan rindukan atas hidup kita. Yang ngerti di sini katakan amin. Jadi begitu hidup manusia membuka hatinya. Jadi orang waktu respon, waktu ya makanya ada pujian lama kita selalu nyanyi seperti ini. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Dalam bahasa Inggris itu keren. Come in my
ya, dia itu bukan pencuri. Jadi waktu dia masuk, dia mengetuk. Apakah engkau mendengar? Kitab Wahyu berkata, barang siapa mendengar, jangan keraskan hatimu. Yang ngerti katakan amin. Jadi begitu dia izinkan, di saat dia galau, di saat dia tertekan, di saat dia tidak berdaya, let God come in. Izinkan, biarkan, izinkan Tuhan masuk. Ada sesuatu yang nampak, yang murung berubah jadi sukacita. Makanya ada lagu ditulis, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan ku datang darimu. Kan tanganku jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup. Jadi ketika saudara buka, apa yang pertama kali nampak ketika saudara memandang Kristus, Tuhan ulurkan tangannya, orang yang dapat damai sejahtera, kulihat di wajahmu kemuliaan. There is peace. Makanya waktu Yesus habis bangkit, dia mau tinggalkan dunia ini, dia kunjungi murid-murid yang kembali lagi jadi nelayan. Tuhan bilang apa? I give you peace, peace, peace. Jadi orang itu waktu tertekan mengapa perlu berdoa? Bukan langsung dapat mujizat, enggak. Yang pertama dapat apa? Damai sejahtera. Ya, istri saya udah berdoa, kami doa puasa 12 hari, tidak terjadi apa-apa, saudaraku. Tapi ketika damai sejahtera itu masuk dalam hidup saudara dan saya, kemuliaan Tuhan akan nampak. Dan sinar kemuliaannya kulihat di wajah kita semua. Yang ngerti katakan amin. Jadi pikirnya saya nih, saya bombong ya kan. Saya bersyukur, saya bilang gini, oh puji Tuhan wis padang. Jadi saya bilang sama ciciknya, orang kan kalau berbaring lama, ininya jadi ototnya kurang kenceng gitu lah. Ya, jadi saya bilang sama ciciknya, Nok, jangan lupa nanti adik kamu panggil tukang terapi supaya ototnya di stretching lagi, jadi kuat lagi, keren lagi. Oh ya, Pak ya, siap, saya akan atur waktu. Jadi laporan saya di bulan kedua saya berpikir, wah puji Tuhan, ini nanti kalau dia sehat, dia datang lagi ke gereja lalu dia bersaksi seperti saya tadi. Wah nanti teman-temannya lihat ada kemuliaan Tuhan 3 bulan terkapar. Itu komplikasi kemana-mana. Paru-parunya sempat tenggelam ya karena berisi air. Lalu dia sehat. Wow keren saya bilang gitu. Ya karena penuhan jiwa salah satunya Tuhan melakukan demonstrasi mujizat kesembuhan ilahi. Amin. Dia yang berkehendak, kita ini jadi hambanya saja. Tapi saat saya dengar di bulan ketiga habis perjamuan, seminggu belum ada, dia tidak ada. Tuhan berkehendak lain, saudaraku. Ya, tapi waktu dia ikut perjamuan kudus yang terakhir, dia buka hatinya lebih dalam. Dia ngerti betapa setelah kehidupan lewat kematian, kita kalau benar, kita sampai ke surga. Amin. Jadi sekarang tugas gembala saya dengan beliau, dengan yang lain yang nanti jadi gembala. Bicara penuaian terbesar bukan berbicara gereja yang penuh sesak impian. Itu memang salah satunya. Tapi yang benar ketika orang-orang yang sudah bergereja, ketika mereka pulang, mereka sampai ke surga. Amin. Ya, jadi bicara kesempatan sudah Tuhan berikan kepada kita. Tinggal tugas saudara respon, bertindak atau tidak. Lah setelah bertobat, next ada prosesnya. Saya tulis di sini 3 hal ya. Yang pertama bertobat, minta ampun, buka hati, berdoa supaya dosa masa lalu, kejadian yang macam-macam, ikatan beres, tuntas. Lalu saudara mulai ambil keputusan. Ya. Di tempat kita, di tempat sini juga samalah. Kadang anak-anak remaja mulai dibaptis karena umurnya udah cukup 12 tahun kurang lebih gitu ya. Pasti Pak Gembala, Pak Immanuel akan tanya ini dengan anak-anak. Mesti bilang gini, Nyo, kowe baptis yang minta siapa? Anak-anak itu masih lugu loh.
Karena kadang mungkin maminya lihat teman-teman sebaya anaknya udah pada baptis. Jadi maminya pikir, aduh aku nek anakku durung baptis isin gitu ya. Anaknya belum karep. Ternyata yang pengen baptis siapa? Maminya. Kalau di tempat saya, mohon maaf saudaraku, kalau seperti ini. Siapa? Adam Yordan gitu. Siapa yang pengen baptis? Lalu dia bilang, maaf ya Om Yobes. Yang pengen baptis itu aku dibaptis mami. Saya langsung bilang ini, kowe pulang dulu, ngomong lagi coba. Sebab nanti kalau yang pengen baptis mami, kamu habis dibaptis konyol lagi. Padahal Tuhan bilang, ketika kita sudah dipulihkan, dibereskan, Tuhan bilang, jangan berbuat. Supaya hal yang lebih jelek tetap terjadi, tetap hidupmu saudaraku. Ya, itulah baptisan, seperti itu saudaraku. Kita rindu orang dibaptis punya kerinduan. Sebab kalau dia rindu kepada Tuhannya, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia putuskan. Yang ngerti katakan amin. Lalu yang terakhir, setelah dibaptis, kita kan tidak saja pamer akte baptisan di ruang tamu, diperbesar sekian kali, betul ya? Supaya orang lihat, oh namanya sekarang Yusuf. Dulu namanya Arimatea. Gara-gara dibaptis jadi Yusuf Arimatea. Bukan itu saudaraku. Ya. Tujuannya dibaptis supaya kita memperlihatkan Kristus nampak. Ini yang disebut nanti menjelang kedatangan Tuhan. Penuhan jiwa Tuhan akan pakai saudara supaya orang-orang berjumpa kepada Yesus secara otentik. Nah kalau kita ini masih nyentrik, tidak mungkin bahwa orang jadi otentik saudaraku. Ya masih kacau balau, macam-macam, tidak mau aturan. Apalagi pelayanan di gereja ini ada SOP-nya di mana-mana beda-beda saudaraku ya. Hidup kekristenan itu begini. Saudara tidak mau, Alkitab aja tidak pernah dibaca. Bagaimana orang akan tertarik kepada Kristus lewat hidup saudara dan saya. Tapi ketika kita menghasilkan buah pertobatan, ada banyak buah roh. Orang akan lihat, si A itu Yusuf Arimatea. Setelah pergi gereja GBI AKP Jalan Blimbing, jalan apa lagi? Ini gereja jalannya kebanyakan ke sono Blimbing, ke sono PLN saudaraku ya. Ini harusnya gereja GBI AKP letter L. Ya saudara. Oh dia kok sekarang ada yang lain. Tuhan nampak lewat hidupnya. Pagi hari ini bicara. Saudara yang sudah bertobat. Mari lewat persekutuan dengan Kristus setiap hari. Saudara bikin saat teduh. Baca firman Tuhan. Alkitab berbicara. Saudara mendengar. Jangan keraskan. Nanti lihat. Bukan karena saudara hebat menjadi pendeta seperti saya. Tapi di rumah. Di tempat kerja. Di toko saudara. Di mana saudara sedang bepergian. Orang lihat Kristus lewat cara hidup kita yang benar. Mari kita tundukkan kepala. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, oh berkali-kali kau kuatkan dalam rasa gelap engkau ada, Yesus setia. Tuhan Yesus, pagi hari ini apa yang Tuhan taruh di hatiku sudah hamba sampaikan. Dan biarlah pagi hari ini seluruh umatmu dan hamba-hambamu tempat ini. Dan demikian juga dengan hidup kami. Kami yang ambil keputusan untuk bertobat. Kami melakukan firman Tuhan. Sehingga hari-hari ini apa yang dicanangkan GBI. Amanat agung selesai. Sehingga kedatangan Tuhan kerajaan Allah turun di atas muka bumi. Terima kasih. Waktunya sudah singkat. Berkaryalah lewat hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saya mengajak kita semua untuk berdoa sekali lagi untuk persembahan. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebenaran firman-Mu dan untuk kesaksian hidup yang begitu luar biasa yang sangat memberkati kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami mau bertobat, kami mau meninggalkan hidup kami yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru. Dan biarlah hidup kami Tuhan berbuah dan menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Sehingga kami boleh membawa sebanyak mungkin orang Tuhan untuk mengenal Engkau dan sama-sama diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang terus memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yabes beserta dengan Ibu Esther Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani dan mengembalakan Tuhan. Terus Tuhan hikmat pewahyuan yang baru daripada Engkau tambah-tambahkan kepada hamba-Mu ini. Dan berkat-berkat-Mu Engkau curahkan Tuhan kepada hamba-Mu yang setia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami sama-sama akan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini kami bawa dengan penuh ucapan syukur untuk pekerjaan-Mu Tuhan di rumah-Mu di tempat ini. Kau juga yang memberkati hamba-hamba-Mu yang akan menjalankannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dan kami siap untuk memberi pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan dan kita sama-sama menyimak warta jemaat. Shalom jemaat yang terkasih, kembali Agape News hadir kali ini bersama dengan saya yang akan menyampaikan warta jemaat dan informasi seputar gereja. Tak lupa juga saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kami. Jika Bapak Ibu Saudara belum tertanam di gereja manapun, maka kami sangat senang menjadi keluarga kedua bagi saudara. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan khusus seperti baptisan air, katekisasi pranika, konseling, dan lain sebagainya, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja. Adapun jam operasional sekretariat gereja dimulai setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada pukul 9 pagi sampai pukul 2 siang. Tema gereja kita bulan ini adalah berkat dalam kemurahan hati. Untuk dapat memahami tema ini, kami mengajak jemaat untuk bersama-sama bergabung dalam komsel-komsel yang ada. Adapun jadwal komsel dapat saudara simak pada slide berikut ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali ibadah. Ibadah raya pagi pada pukul 7 pagi dan ibadah raya sore pada pukul 5 sore. Adapun ibadah raya pagi disertai dengan live streaming di YouTube channel GPI Agape Pekalongan. PAUD Pelita Kasih masih membuka pendaftaran dan menerima peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Mari percayakan putra-putri Anda untuk belajar di PAUD Pelita Kasih. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anak, cucu, atau orang terdekat, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Shalom anak-anak muda, ada kabar baik untuk kita semua. Tahun ini, ABC Youth akan mengadakan retret. Retret ini akan diadakan di Wisma Bukit Soka Salatiga pada tanggal 27 sampai 29 Juni 2025. Untuk biaya retret, teman-teman dapat berinvestasi sebesar Rp500.000 dan biaya ini sudah termasuk dengan transportasi, makan, snack, dan kaos. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti retret ini, dapat mendaftarkan diri ke Saudari Yorina dengan kontak person berikut ini. Dan bagi saudara yang tergerak untuk memberikan dukungan dalam dana untuk acara retret ini, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Saudari Yorina dengan kontak person berikut ini. Mari anak-anak muda, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Satgas yang bertugas minggu depan adalah Satgas 3 dan 4. Bagi saudara yang bertugas, dimohon mempersiapkan diri melayani minggu depan. Bagi saudara yang rindu bersaat teduh di gereja, saudara dapat mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada pukul 5 pagi di gereja. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari jemaat, kita bersama-sama berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara-saudara, ada pengumuman tambahan. Setelah ibadah ini selesai, panitia retret youth, yaitu anak-anak muda, akan kembali menawarkan catering, makanan yang bisa saudara pesan di luar tempat ibadah nanti. Dan keuntungan dari penjualan ini nantinya akan digunakan untuk biaya retret youth yang akan diadakan pada bulan Juni yang akan datang. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah terus mendukung dan ikut menggalang dana lewat membeli catering ataupun lewat sponsor. Kami sangat mengucapkan terima kasih dan mari saudara-saudara kita terus dukung anak-anak muda ini supaya generasi muda ini bisa sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan melalui retret yang akan diadakan bulan Juni nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Shalom. Kita puji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian dan firman Tuhan. Biarlah kita semua, sudah tobat belum nih? Amin. Sudah tobat belum? Nah, biarlah kita semua bertobat dari segala yang tidak Tuhan perkenankan dalam hidup kita. Ya, kita berbalik menuju kepada Tuhan. Terima kasih Pak Yabes, Ibu Yabes, nih, Ibu Esther ya. Nah, kita diberkati Tuhan sangat luar biasa. Karena kita mendengar sekalipun kaki diamputasi. Ibu Yabes ya. Nah, dia tetap bersyukur dan tetap kuat, tetap melayani Tuhan. Ini luar biasa. Berkali-kali Tuhan menolong. Nah, ini ya. Nah, biar kita semua juga mengalami kekuatan daripada Tuhan. Bukan hanya mujizat, tapi kekuatan dari Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepadanya. Dan kita dapat memuji, menyembah. Dan kita mendapatkan firman Tuhan dari Tuhan sendiri sampaikan oleh hambanya. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kesempatan yang begitu baik bagi kami untuk kami beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan seluruh ibadah kami yang kami lakukan itu menyenangkan hatimu. Dan engkau telah memberikan kepada kami kesaksian, puji-pujian, firman-Mu Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kami dalam pengiringan kami kepadamu. Kami sangat bersyukur kepadamu. Tuhan terus Engkau pakai Tuhan Pak Yabes dan semua keluarganya dalam pelayanan pekerjaan-Mu di Selawi. Tuhan Engkau terus menyertai keluarga ini dan Tuhan pakai semuanya menjadi alat-alat-Mu untuk mempermuliakan dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk Engkau pimpin, Engkau pelihara dan Engkau melindungi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga mereka menjadi kekasih-Mu, menjadi biji mata-Mu. Oh Tuhan, mereka diperhatikan demikian rupa sehingga nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami jemaat-Mu di tempat ini. Berkati pekerjaan daripada jemaat-Mu, berkati usaha mereka Tuhan. Setiap apa yang mereka lakukan sesuai dengan firman-Mu. Mereka diberkati oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga menyerahkan semua
daripada persembahan umat-umat-Mu Tuhan, untuk mendukung pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati umat-umat-Mu dengan limpahnya, sehingga mereka semua Tuhan di dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pemerintah yang ada di Indonesia Tuhan, dari pusat sampai daerah-daerah, Engkaulah yang menyertai, terutama di daerah kami Tuhan. Berikan kepada kami untuk dapat beribadah dengan bebas. Dan Tuhan berikan hati yang takut kepada setiap pemimpin kami, agar mereka bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka, untuk mereka lakukan dengan baik. Dimanapun jemaat-Mu berada, di situ Engkau melindungi mereka di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dengan tangan terangkat, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pemeliharaan perlindungan-Mu. Dan semua apa yang kami kerjakan, Tuhan yang memberkati kami. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah oleh-Mu kasih karunia yang melimpah-limpah, disertai dengan berkat damai sejahtera, mulai saat ini sampai sepanjang umur hidup kita sekalian. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menyertai kita semua sampai sepanjang umur hidup kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terimalah oleh-Mu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan bersama. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati